Perkenalkan, nama saya Nur Fazilah dari jurusan Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Loksemawe. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian proposal yang berjudul Pengembangan Pembelajaran STAD dengan Integrasi Nilai-Nilai Islam pada materi himpunan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Payabakung. Pertama yaitu latar belakang. Matematika merupakan pelajaran yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi lingkungan. Pembelajaran matematika sekarang ini masih dianggap sulit oleh siswa. Salah satu penyebabnya, guru masih melakukan pembelajaran secara konvensional, di mana guru memberikan materi langsung berbentuk simbol-simbol yang abstrak, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kooperatif adalah kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar, sehingga siswa dalam kelompok kecil saling berbagi ide dan bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan tugas akademik. Secara kolaboratif, para anggota tim saling mendukung antara satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di peneliti mengaitkan pembelajaran STAD dengan integrasi nilai-nilai keislaman, di mana manusia ini adalah makhluk pelupa. Oleh karena itu, hendaknya saling membantu satu sama lain, sebagaimana yang dijabarkan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 2. Pembelajaran matematika pada umumnya belum dikaitkan dengan nilai keislaman, karena tidak ada pembelajaran yang menunjang ke permasalahan tersebut. Materi yang dimaksud adalah materi irisan dan gabungan dua himpunan. Peneliti memilih materi ini, alasannya ialah pada saat wawancara dengan guru mata pelajaran, beliau mengatakan bahwa siswa masih sulit memahami dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan irisan dan gabungan dua himpunan. Dan banyak peserta didik yang sudah mendapatkan pembelajaran matematika, akan tetapi mereka belum memahami adanya keterkaitan antara matematika dengan Islam. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan pembelajaran STAD dengan integrasi nilai-nilai Islam pada materi himpunan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Payabakung. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimanakah pengembangan pembelajaran STAD dengan integrasi nilai-nilai Islam pada materi himpunan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Payabakung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan keilmuan dan memajukan pola pikir peneliti dan pembaca mengenai pembelajaran STAD yang diintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi peneliti yaitu menambahkan wawasan untuk peneliti sehingga peneliti dapat menerapkan wawasan yang diperoleh untuk menghadapi masalah terhadap dunia pendidikan dan menambahkan wawasan dan pengalaman peneliti dalam pengembangan pembelajaran STDA. Bagi sekolah yaitu dapat memberikan sumbangan positif. Bagi sekolah dapat memberikan sumbangan positif untuk sekolah menjadi masukan dan upaya sosialisasi pembelajaran STDA dengan integrasi nilai-nilai Islam pada materi himpunan sebagai metode pembelajaran. Bagi siswa yaitu dapat membantu siswa agar dapat memberikan gagasan atau pandangan siswa dalam kehidupan beragama dan juga kehidupan sosial yang islami
dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya pada pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif tipe STDA. Pembelajaran kooperatif tipe STDA adalah untuk memotivasikan siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar yang akhirnya hasil belajar pun akan meningkat. Pelaksanaannya siswa dibagi menjadi 2 kelompok kecil, yaitu bersifat heterogen yang bekerja sama saling membantu dengan tetap memperhatikan hasil kerja kelompok dan individu. Dalam melaksanakan pembelajaran tipe STDA ini, ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, pengujian materi oleh guru. Yang kedua yaitu kegiatan kelompok. Yang ketiga yaitu tahap tes individual, dan yang keempat yaitu skor kemajuan ataupun perkembangan individu. Yang kelima yaitu penghargaan kelompok. Yang kedua yaitu himpunan. Himpunan adalah suatu koleksi benda yang nyata ataupun tidak nyata, seperti sekawan kuda, sekelompok ayam, dan sekumpul huruf-huruf masing-masing kata kawanan. Kelompok dan kumpulan dapat diganti dengan kata himpunan. Istilah lain dari himpunan adalah kelas, set, kelompok, keluarga, dan gugus. Operasi himpunan adalah operasi yang dikenakan terhadap himpunan. Operasi-operasi pada himpunan meliputi yaitu gabungan, irisan, komplemen, selisih, perjumlahan atau beda setangkup, dan perkalian. Yang ketiga, nilai Islam dalam pembelajaran STDA. Manusia sebagaimana dijabarkan dalam Al-Quran adalah makhluk pelupa yang berasal dari kata naisya, yansa, nasyan, atau artinya pelupa. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini hendaknya saling membantu satu sama lain. Dalam hal ini, kebaikan dan bukan saling membantu dalam pengingkaran kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu pengembangan atau research and development. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di SMP Negeri 1 Payabakung yang beralamat di Gampung Cempedak, Kecamatan Payabakung. Penelitian dan uji coba produk akan disesuaikan pada jadwal pembelajaran matematika kelas 7. Prosedur penelitian dan pengembangan. Langkah pengembangan pembelajaran STAD dengan integrasi keislaman pada materi himpunan di SMP Negeri 1 Payabakung, yakni dengan menggunakan metode 4D. Pada tahap develop, peneliti melakukan pengembangan, menyebarkan produk pembelajaran STAD ke sekolah SMP Negeri 1 Payabakung. Dikarenakan peneliti hanya melihat kelayakan produk berdasarkan penilaian siswa, validator, dan guru. Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam penelitian pengembangan yaitu yang pertama, tahap pendefinisian. Yang kedua yaitu tahap perancangan. Yang ketiga yaitu tahap penyebaran. Yang keempat yaitu tahap pengembangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama wawancara, yang kedua yaitu teknik angket atau kuesioner, yang ketiga yaitu dokumentasi, yang keempat yaitu tes. Teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi. Data menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data skala Likert. Teknik skala Likert dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan skor pada setiap item jawaban. Jawaban dari setiap item yang menggunakan skala Likert merupakan mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif.